Saya kemarin kan diundang bintang tamu di Rumpi No Secret. Ditanya tentang pernikahan siri Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Saya bilang nggak ada yang salah dengan nikah siri. Kenapa para suami itu sering lagi nikah siri? Karena para suami itu meyakini bahwa nikah itu adalah ibadah, dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, segenap pengurus PCNU dan berikut banomnya yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati haul dan 40 hari almarhum Bapak Sananji dan almarhum Sofri Junaidi yang saya cintai, serta warga masyarakat Jepara yang berbahagia. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Walaupun ini panitia saya yakin tidak pernah nonton YouTube. Saya nggak pernah minum kemasan-kemasan seperti ini. Yang saya tunggu adalah kopi. Saya tidak pernah minum soft drink, apalagi soft tech. Sudah begitu lama kita memendam kerinduan untuk bisa hadir di majelis taklim dan pengajian. Apa bedanya rindu dengan luka? Luka bisa sembuh sedangkan rindu makin lama makin kambuh. Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini atas izin dan kehendak dari Allah, semua di antara kita dipertemukan di satu majelis pengajian. Maka ingat, Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, Gus Miftah bikin kangen. Kowe iki ana asline kok ndelok YouTube ki ngopo? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada semuanya, yuk menjadi orang-orang yang cerdas. Saya sangat bersyukur di mana ada pengajian saya, di situ banyak muda-mudi yang mau datang. Bahkan orang-orang yang merasa ahli maksiat dan banyak dosa mau untuk hadir di pengajian. Sampai saya di Jawa Timur dikasih julukan presiden para pendosa. Orang cerdas yang saya maksud apa? Orang cerdas itu adalah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Artinya apa? Menurut Imam Al-Ghazali, boleh kita punya harta tapi jangan sampai hati kita disibukkan oleh harta. Di sini kita hadir di sebuah perumahan. Saya doakan semua yang jomblo kemudian menikah segera punya rumah. Amin.
Kamu yang jomblo santai saja, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Maka kita meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Artinya apa? Bolehlah kamu mempunyai harta, tetapi jangan sampai kamu mencintai harta. Maka kemudian agama mengajarkan kita untuk zuhud. Zuhud itu bukan tarkud dunya li ajlil akhirah, bukan kok meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, tapi jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Orang bilang harta memang tidak dibawa mati, betul, harta memang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya harta serasa mau mati. Maka mas-masnya ini kalau pengen dapat istri yang cantik gampang. Ingatlah, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Maka kemarin pas nikahnya Atta Halilintar di depan Pak Jokowi saya bilang, suami yang baik itu adalah suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Wong lanang rungokno kupingmu. Bolehlah kita punya rumah tapi jangan pernah mencintai rumah. Sehingga kalau rumahnya terbakar, yang terbakar cukup rumahnya, hatinya nggak ikut-ikutan terbakar. Bolehlah kamu punya mobil, tapi mobil tempatnya di garasi, bukan di dalam hati. Artinya apa? Kalau mobilmu rusak ditabrak oleh orang yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Saya pernah Pak dicoba oleh Allah, begitu belajar soal zuhud. Saya baru pertama kali punya mobil, berangkat ngaji di Klaten, berhenti di lampu merah. Dari belakang ada mobil sumber memolo. Sumber memolo. Apa itu? Sumber kencono. Samalah malam hari ini, cintaku pada masyarakat Jepara seperti sumber kencono. Apa itu? Semakin malam semakin ugal-ugalan. Saya begitu di lampu merah Pak, ditabrak dari belakang mobil sumber kencono, padahal baru pertama kali punya mobil. Padahal saya baru saja ngaji boleh punya tapi nggak boleh cinta. Dari belakang mobil sumber kencono nabrak. Dar! Nabrak. Kopinya belum datang saja sudah sekencang itu kan. Malah minuman nggak karu-karuan. Jangan kopi susu. Ini kopi tanpa gula Mas? Ya, saya selalu minum kopi tanpa gula. Karena gula di hadapan kopi seperti cowok di mata cewek. Kopi tanpa gula rasanya pahit, yang disalahkan siapa? Gulanya. Kok bikin kopi tanpa gula? Bikin kopi kebanyakan gula rasanya terlalu manis, siapa yang disalahkan? Tetap gula. Kok gawe kopi kakean gula? Itulah cowok di mata cewek selalu salah adanya. Cah lanang tak kandani. Laki-laki saya kasih tahu, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Kenapa kamu langsung nengok sini? Oh, hati-hati dengan cewek. Tapi cewek juga harus ingat, kalau kamu punya suami, suamimu selalu mengajak susah kamu. Ajak duduk suamimu, kemudian bisikkan di telinga suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Ditabrak Pak, der, saya mau marah, saya tadi habis ngaji, boleh punya tapi nggak boleh cinta. Akhirnya saya membatin di dalam hati, dancuk gitu. Tapi batin. Jadi orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Ingat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah.
Kejarlah akhirat, tapi ingat, wala tangsa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Maka harus balance. Maka kenapa kemudian ada satu doa yang kita dengar dengan istilah sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu salah satunya apa? Kebaikan rumah tangga yang kita miliki di dunia. Maka namanya rumah tangga. Di dalam rumah ada tangganya. Maksudnya tangga ini apa? Ada suami, ada istri, ada anak-anaknya. Iki sopo menah iki. Kowe ngapa ta, Bro? Nal lunul. Kowe ndasmu karo kopiahmu gede ndasmu ta? Jenengmu sapa? Ghafur. Ya Allah, jenenge. Oh, karyawan teladan. Kok bentuknya kaya ngono. Ghafur. Semoga-moga Ghafur bojone ayu. Rondo anak 8. Kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Maka saya sepakat kalau uang itu dikuasai oleh orang baik. Kita mengenal ulama imam madhab yang sangat sederhana namanya Syafi'i. Tapi dia punya guru kaya namanya Imam Malik. Imam Malik ini orang kaya, Pak. Kalau keluar di panggung di hadapan orang itu keluar dengan body yang meyakinkan, dengan perform yang meyakinkan. Maka saya bilang, saya hari ini mohon maaf ya. Ini tolonglah teman-teman media, teman-teman YouTube tuh mbok jangan ngawur lah. Cari uang ya cari uang tapi jangan ngawur. Hari ini ada framing di media yang begitu kejam, katanya Gus Miftah menelantarkan orang tuanya. Mbok kamu pikir saya itu punya santri saja gratis 400 orang, tak kasih makan, tak kasih minum, belajar di pondok gratis. Bahkan ada yang saya sekolahkan sampai perguruan tinggi. Saya dilokalisasi itu loh Pak, lonte tak openi. Loh, jajal. Tak belikan sajadah, tak belikan mukena. Mereka butuh apa saya kasih. Saya kalau bagi-bagi sajadah dan mukena di lokalisasi bisa sampai 300 buah tak bagi-bagi ke mereka. Kadang-kadang mbaknya tanya, Gus Miftah bagi sajadah ikhlas apa enggak? Saya jawab ikhlas. Syaratnya apa Gus? Tinggo sholat, ojo tinggo lemek. Aku yang ngono toh. Kode matamu kode. Iku wong lemune kaya ngene iki piye iki? Kowe lak lemu aja ning dhuwur panggung, kok amblek panggungnya. Oh kakak, tolong kalau gemuk santai saja. Karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Jadi hari ini saya itu untung saya di Jepara, pas saya nggak di Jakarta ya Pak ya. Hari ini ada permintaan wawancara dari TV itu bersekian TV, belum media sosial dan lain sebagainya. Bener nggak? Nyuwun sewu nggih, saya jarang cerita. Saya itu nggak mau mengekspos orang tua saya di media sosial maupun media berita. Kasihan, bapak ibu saya itu udah sepuh. Saya nggak mau dikejar-kejar sama wartawan. Masih ada wartawan ngeyel ke sana. Datang ke tempat orang tua saya tanya, Bu, gimana resepnya supaya punya anak kayak Gus Miftah? Tapi nggak ada yang dimuat, malah yang dimuat menjelek-jelekkan saya dan keluarga saya. Saya bilang nggak apa-apa, saya ikhlas. Selama ini coba Anda lihat, teman-teman Nahdlatul Ulama, siapa di antara dai Nahdlatul Ulama yang paling sering dibully di media massa? Anda ketik di Google, pasti jawabannya Gus Miftah. Saya ngaji di klub malam bersama para purel dibully. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Di mana mereka bekerja? Di karaoke. Salah. Mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Lanjut kemudian viral pertama di klub malam, viral lagi kapan? Ketika masuk Islamnya Deddy Corbuzier, masih banyak yang nyinyir. Deddy Corbuzier masuk Islam begini-begini, Gus Miftah begini-begini. Sudah saya biarkan. Bulan Ramadan kemarin viral lagi, saya ceramah di gereja. Miftah kafir masuk gereja. Saya santai, kalau saya masuk gereja dibilang kafir ya sederhana, syahadat lagi. Gitu aja kok repot. Lawang orang kafir 70 tahun Bu, Pak, membaca la ilaha illallah sekali saja, mohon maaf terbakar kekafirannya.
Lawang saya tiap malam tahlilan kok di kafir-kafir ke goblok gitu loh. Ngono wong NU disalah-salahke wae. Tahlilan, tahlil oleh, tahlilan ra oleh, sholawat oleh, sholawatan ra oleh. Mosok mung gara-gara tan ra oleh. Sholawat ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Tahlil ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Ngono lho, Yasin ki durung diwaca lak wis diwaca jenenge Yasinan. Sarung ki rong dinggo lak wis dinggo jenenge sarungan. Masa ora oleh. Katok ki rong dinggo lak wis dinggo jenenge katokan. Sempak ki durung dinggo lak wis dinggo jenenge sempakan. Ora oleh ya gondal gandul. Ana siji meneh. Kotang ki rong dinggo lak wis dinggo jenenge kotang. Saya nggak pernah mau Pak ngumbar bapak ibu saya di medsos. Saya itu berat banget, pasang foto saja berat. Saya nggak mau bapak ibu saya itu diusik-usik sudah sepuh. Kalau mau bapak ibu saya itu saya bawa ke Jogja Pak, di pondok Jogja saja. Ora le, bapak duwe jamaah di rumah, punya pengajian, punya masjid. Nanti kalau bapak pergi siapa yang ngurus? Leo mosok ya aku transfer duit wong tuaku dadak ngomong awakmu. Lah kuwi apa panitia surgaku. Please deh. Tapi yang delalah kula niku ora tau lara ati. Ini ku tapi banget cah nom-nom rungokno kupingmu. Ketika ada orang membicarakan keburukan-keburukan Anda, kalimat-kalimat orang itu hanya sampai telinga Anda. Kalau Anda sakit hati maka yang salah Anda. Kenapa? Karena Andalah yang memindahkan kalimat-kalimat itu dari telinga ke dalam hati Anda. Wow. Maka diomong wong meneng wae, santai wae. Kenapa orang-orang itu membicarakan kalian? Karena hidup mereka tidak seindah hidup kalian. Santai bro. Wong lanang kok cangkeme kaya wong wedok nyinyir tok. Ya kaya bojomu mawon. Oh enggak. Kowe karo bojomu wedi apa ora? Alah tenane, mulai dikapyuk mengan kowe. Santai wae Mas. Ciri-ciri waline Allah ki rata-rata bojone galak. Maka kalau istrimu galak dua kemungkinan. Satu, ciri-ciri kamu akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Ya apa-apa lah Pak, santai saja itu. Ini, apakah saya takut sama istri? Oh, pasti. Enggak, saya enggak pernah takut sama istri saya, tapi saya menghargai istri saya. Karena apapun itu perempuan harus dihargai, berapapun harganya. Loh, kok berapapun harganya? Maka ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Akhirat harus dikejar. Tapi ingat walatang sana sibaka minat dunia. Maka orang Islam itu harus kaya, orang Islam itu harus kuat. Karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Imam Syafi'i memang sederhana tapi gurunya kaya, Imam Malik. Bahkan ketika Imam Malik pergi ke kota Baghdad ketemu dengan seorang ulama namanya As-Syaibani. Begitu masuk rumahnya As-Syaibani kaget Bapak Ibu. Kenapa? Di ruangan tamu As-Syaibani menata emas batangan dan uang real. Dan uang. Ketika Imam Syafi'i batin ini kiai bermewah-mewahan. Apa jawaban As-Syaibani? Syafi'i, kalau memang orang baik tidak boleh pegang uang, maka uang ini akan saya berikan kepada orang munafik. Apa jawaban Syafi'i? Pak Kiai jangan, uang harus dikuasai oleh orang baik. Supaya apa? Supaya banyak manfaatnya. Kalau dipegang oleh orang munafik, pasti banyak maksiatnya. Maka adik-adikku, anak-anakku yang muda-muda cita-citamu dadi wong soleh sing sugih. Dunia harus dikuasai oleh orang-orang soleh yang punya uang. Amin. Ngono. Pokoknya Jepara kudu kuat, kudu sugih. Iki foto-foto wae mbok ya wis ngono lho, engko meneh. Meneh. Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Lah, iki kandhane ya. Wis ora foto wae. Tak foto. Ini lagi saya di WA nih. Gus, Jami dari wartawan Trans TV. Mau konfirmasi nih, bener enggak tarif dakwahnya Gus Miftah 3 miliar? Tak takon kowe bayar aku piro? Ayo kowe.
Lah bayangno Pak, lah kula iki tarife bayar 3 miliar. Kula nak iki teng Jepara ngaji 6 nggon, ping 3 miliar berarti piro kuwi? Piro kuwi? 18 miliar. Ndah bojoku 1000, Bro, itu loh. Wis beneran nalar tenan niku. Istilah 3M niku sebenarnya itu 3 tahun yang lalu kula ngaji teng pedesaan diwene 3M. 3M niku napa? Matur nuwun Mas Miftah. Mergo kula ora diwene apa-apa, kula gelem teko istilahnya 7,5 M, pitulungan setengah meksa. Lha ngono digedhe-gedheke nyerang ya Allah, cangkem aku. Tapi ya ora apa-apa. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, ayo jadilah orang kaya. Kamu yang muda-muda jangan pernah mengkhawatirkan rizkimu di dunia. Saya kasih tahu Pak, adik-adik ini ya ben semangat awak mulai. Imam Syafi'i kali Imam Malik itu kan berbeda pendapat soal datangnya rezeki. Menurut Imam Syafi'i, orang pengen dapat rezeki ya harus kerja. Bagaimana kemudian rezeki itu harus dijemput. Rezekinya memang sudah ada tapi harus dijemput. Kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik tidak. Apa kata Imam Malik? Rezeki itu nggak usah dijemput, kalau memang sudah rezekinya pasti sampai. Akhirnya satu ketika Imam Syafi'i mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan kebun anggur, untuk menjaga kebun anggur, untuk memanen kebun anggur. Begitu selesai bekerja Imam Syafi'i dikasih 1 keranjang anggur terbaik. Karena dia ada anggur terbaik, dibawa pulang ketemu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya diajak makan. Begitu makan sama Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, Pak Kiai, ini loh buktinya bahwa rezeki itu harus dijemput. Buktinya saya bekerja, dapat anggur, bisa kita nikmati bersama Pak Kiai. Apa jawaban Imam Malik? Teorimu bener Syafi'i, tapi juga teoriku nggak salah bahwa rezeki itu kalau nggak usah dijemput, kalau memang rezekinya pasti datang. Contohnya, saya nggak bekerja juga bisa makan anggur. Jadi teori ini Syafi'i ya benar, Imam Malik ya benar. Dibuktikan lagi. Maka saya sampaikan kepada adik-adikku ya, asyaku fi rizki, asyaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Maka mbak-mbak coba kalau Anda punya pacar, gak mau segera dinikahi, tolong tinggalkan. Kasih opsi 1 di antara 2. Mas, kalau kamu cinta sama saya, pilihlah 1 di antara 2. Halalkan atau tinggalkan. Wow, gue wong wedok rungokno. Mas, kamu menaklukkan hatiku tidak dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Gagah. Ucah wedok mau dopas sapuse karo wong lanang. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok nak mau enak mau dol gratisan. He alah yo. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo ah. Kowe iki muslimah apa Kim Cilisari? Rata-rata laki-laki nggak mau nikah sama kamu apa? Belum punya penghasilan tetap, belum punya pekerjaan tetap, belum punya usaha. Eleo tak kandani. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan begini. Tolong hidupmu direncanakan nih, supaya kehidupan dunia ini baik. Ar-raja'u ma koronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Coba dilihat. Akik saya baru. Pamer matamu. Copot wae isin aku. Kok muga-muga ketinggalan, mbahmu tak nggo meneh kok. Pengajian amplop ora jelas kelangan akik. Masa ketinggalan ngono to. Apa? Oh, nggih perumahan. Tinggal apa? Ada bahasa rojak, ada bahasa tamani. Rojak kuwi artinya le harapan, tamani itu artinya impian dan angan-angan. Ngono. Apa bedane harapan karo angan-angan? Dijawab kalau Ibnu Athaillah, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan dan cita-cita yang disertai dengan amalan, ikhtiar dan usaha. Itu namanya harapan. Kalau kamu punya cita-cita, punya keinginan, kamu lakukan dengan ikhtiar dan amalan serta usaha, itu namanya harapan. Wa illa, tetapi kalau kamu punya keinginan, ora gelem nyambut gawe, enggak gelem usaha, itu namanya angan-angan alias tamani.
Lah orang hari ini kira-kira lebih banyak angan-angan apa harapan? Angan-angan. Coba kerja ra gelem, usaha ra gelem, dagang ra gelem, bisnis ra gelem, gaweane turu. Begitu tangi gawe status WA akan indah pada waktunya. Canjepara ndang tangi yo, turumu miring. Ilermu mambu. Mimpimu elek tak kandhani ndang ombenen obatmu. Lha wong kerja ra gelem kok pengen sugih saka ngendi nalare. Itu namanya angan-angan. Dijak ngaji ora mangkat, adan yo ora gelem salat, gaweane maksiat. Kok percaya diri masuk surga? Pertanyaane malaikat mau amplopi piro? Itu namanya tamani. Maka jadilah pemuda-pemudi yang roja, yang mempunyai harapan, yang disertai dengan amal dan perbuatan. Ingat, husnut tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan setengah dari kehidupan. Maka hidupmu perlu mau rencana kele. Ingat, wong urip ki intine mung telu kok le. Niteni, nerokke, nambahi. Kalau bahasa kerennya anak kamus ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka kalau ada orang sukses, jangan pernah kamu lihat kesuksesannya dia punya apa, tapi lihatlah prosesnya. Maka ingat, sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Pemuda yang hebat itu banyak karya, bukan banyak gaya. Rungokno. Banyak karya, bukan banyak gaya. Sekarang pertanyaannya, karyamu apa? Maka saya bilang, ketika saya ketemu dengan Erick Thohir, Mas Erick, Anda kaya, saya tidak blawur, saya tidak silau. Mas Erick tahu nggak? Kenapa Gus? Kenapa keringet itu asin? Iya, keringet itu asin karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Keren. Kowe duwe calon bojo le, nduk, aja mak delok bojomu duwe apa, tapi lihat proposal hidupnya untuk kamu itu apa. Kalau dia naik motornya orang tua, tinggal no. Aku mbiyen zaman kuliah, KKN cah songo. Lanange 5 wedoke 4, sing ra duwe motor mau ngaku. Akhirnya koncoku pasangan pacaran, sing ra payu mau ngaku mergo aku paling kere. Maka saya syukur matamu, syukur. Jancuk jangan iki. Syukur. Ngopi dulu. Ya Allah, sangite. Guayane onere kopi Jepara Bruno sangit bro tak kadang. Sing gawe jenenge sapa mau? Abdul Ghafur. Jangan bangga, Dek, Mbak-mbak, kalau kamu diboncengkan motor sama pacar kamu, sementara itu pacar dari orang tuanya, mobil dari fasilitas orang tuanya. Saya dulu nggak punya apa-apa, akhirnya 4 orang ini saling pacaran, aku mau delongop. Tapi saya syukuri, kenapa? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Gagah. Maka dulu orang-orang yang menolak saya dan nggak mau dengan saya katakan, di belakang orang yang hebat akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jatuh no. Telat tak kandani. Kalau ini beda. Di balik suami yang kuat ada istri yang hebat. Dan di balik istri yang hebat ATM-nya 4. Kalau saya enggak Pak. Sebilang istrinya 4 ngawur. Jangan. Istri saya itu hebat kenapa? Saya bisa sukses karena istri saya itu ahli sholawat. Sehari istri saya itu minimal membaca 15.000 sholawat. Bayangkan satu istri saja 15.000 sholawat, apalagi 4 istri. Enggak, saya tidak akan nambah. Gus Miftah menikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir sendiri.
Saya kemarin kan diundang bintang tamu di Rumpi No Secret. Ditanya tentang pernikahan siri Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Saya bilang nggak ada yang salah dengan nikah siri. Kenapa para suami itu senang lagi nikah siri? Karena para suami itu meyakini bahwa nikah itu adalah ibadah. Dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Wah. Yes. Ajur. Kalau kamu pengen menikah lagi caranya cuma dua. Minta izin atau minta maaf. Kalau minta izin itu di awal ngomong baik-baik. Minta maaf konangan baru ngomong. Makanya para suami harus paham kalimat eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Ajur. Kok tahu bojomu piro ya? Cah wirenge bojone akeh iki piye lho iki. Kalau saya enggak mungkin. Satu di Jepara, satu di Kudus, satu di Pati. Nah, kalau saya tetap setia lah. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena live kamera. Bojoku ndelok modar aku ta. Solo Ben Payu, ora. Koncoku artis aku ora gelem kok. Ora gelem nolak matamu ora. Santet lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Rencanakan hidupmu sebaik-baiknya. Kamu menikah umur berapa? Kamu harus bagaimana? Bagaimana cara kamu membahagiakan keluarga? Asik bro. Ingat ya, kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Kelemahan kita orang NU itu kadang-kadang apa? Perencanaannya ini kurang. Gawe apa-apa gawane bras sedang melaku tapi tidak pernah dikondisikan sebelumnya. Dan ini anak-anak muda Nahdlatul Ulama tidak boleh seperti itu. Kudu direncanake. Cie we ambok nome cie, alah. Beb, kamu di mana? Oh, Polres. Apa? Oh, di WS apa? Oh, Polres. Wah, salahmu rasa salahku. Tanggung jawabmu ra tanggung jawabku. Wong aku yo urung lunas kok. Pokoknya tanggung jawab panitia di luar tanggung jawabnya Gus Miftah. Ya wong sakmene mbane kan sing ngundang dudu aku, awakmu. Maka celuk polisi tersangkane awakmu. Aku paling mung saksi. Ora bro, rasa wedi santai wae. Engko tak omongane bojomu. Ini konco-konco untuk menjaga ketertiban, tolong jangan bikin IG story ya. Udah disimpan saja. Kamu nggak usah ngambil gambar-gambar yang hadir. Sudah ke panggung saja. Kamu baik, aku baik. Pokoknya dijaga bareng-bareng nggih. Gitu loh. Jangan sampai ini penyelenggara kena masalah hanya gara-gara kita posting-posting di media. Setuju? Nggih. Semoga-moga aman, tidak ada yang terjangkit virus apapun. Amin Allahumma amin. Pon. Terus ke? Napa? HP ini hilang. Ya Allah. Kamu harus ingat, pacar itu seperti HP. Kalau nggak hilang ya diambil teman. Iya. Ya wes ya, selawatan dhisik wae yo. Yo. Ini ada selawat gak di belakang ini? Udah nggak ada, wes minggat. Oh, ora asik. Lah akustik yang mana? Isora. Oh, siapa jenenge? Ki Luki. Luk, iki jomblo iki. Tukang gitar kok jomblo. Kowe lak duwe bojo aja tukang gitar, mung dijiwiti tok kowe tak kandhani. Ayo naik panggung Mas Luki. Kita iringi dengan lagu La ilaha illallah. Malah kaya modar. Ayo Luk. Wah. Cepet Mas, ra ngahingi. Ayo njaluk lagu apa? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Lagu lawas. Wes rusak kasete. Apa mendung tanpa udan?
Mbaknya minta lemah teles. Aku ki mikir mendung tanpa udan ki bahasa lainnya apa? Ketemu aku. Apa? Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Kuwi apa bahasa lainnya? Radong. Mendung tanpa udan ki bahasa lainnya ngaceng tanpa kelon. Nah. Ayo berdiri nggak apa-apa. Ayo. Reng, apa diwale? Apa diwale? Aku gitar kowe ngaji ning kene, modar aku ya. Apa? Apa sama apa? Apa? Saya ngatur ki aku dudu kowe. Kowe malah ngatur-ngatur aku. Lagu apa? Sawa apa saya? Apa le? Mundur alon-alon? Kuwi mundur alon lagune iki. Arepe kelon karo bojone ra gelem. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono ka. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis muni urung. Lah awake dhewe ra mundur alon-alon cah, ngaji alon-alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa sapa Ghafur. Ditinggal rapi, melu aku bisa ra? Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasial huwal habibul ladzi turja safa'at donggo HP apa ora? Ayo main romantis yo, flash-e duripke yo. Ayo. Kelak didelok sangka lampune ketoke cross kae. Ayo diangkat sing dhuwur. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madon ya wasial huwal habibul ladzi turja safa'atu li kulli haulim minal ahwali mubtahimin. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasial karami huwal habibul ladzi turja safa'atu
lagi yang kenceng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha huwal likulli haw ahwali muktar. Ayo menambiar syair asline. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oh, drone telat. Ya maklum, gratisan. Apa meneh, Los Dol? Los Dolku medeni. Rungokno iki. Los Dol ndang lanjut lehmu maksiat tutupno senengmu rasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane kuwi ora rindu nanging kangen pengen jabut nyawamu modar. Apa meneh? Saiki selawatan wong NU yo. Sing banter, iso ora kowe? Kowe ndi bojo rung? Ya semoga-moga bojomu rondo. Amin. Yo, selawatane santri wae yo. Diangkat meneh sing apik. Santri. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana. Seratenanan. HP ini sekarat. Cangkeme cah kene. HP ini ilang. HP-mu regane piro? Ngomong 500. 1.003. Sholli wa sallim daiman. Kurang banter sholli iman ala madang wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran
Sanajan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling iman Allah Allah saling wasallim dan iman bimang wal ali wal ashab bimang kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana saling iman Allah Allah saling iman bimang qad wahada wal ali wal ashab dijawab sing banter kami cinta tanah air ulangi kurang banter kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia saling wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah ya bro aman jam 11 ini permintaan panitia sampai jam 11. Sekarang sudah jam 11 kurang 2 menit. Oh ya, 15 menit lagi. Tertib ya. Tambah apa nih? Welcome. Wah, aku bahasa Inggris lumayan deh. Saya besok tanggal 20 Desember diundang sama komunitas Katolik di Amerika. Oh. Melu, ya tumpak ke bagasi pak gue. Ingat, kamu harus yakin dengan masa depanmu. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, saya ulangi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun. Apa yang enggak mungkin bagi Allah? Saya ingin ini kowe ndelok perumahan kae, mumengki Maulid Nabi, disolawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula sakniki namung ndelok perumahan nika ya Allah. Kula sesuk mboten namung gadah tapi duwe sak perumahan. Wah. Itu namanya apa? Doa afirmasi. Kowe ngedol ya ngono. Alah iki mesti payu. Ingat masa depan itu seperti sekumpulan tempe, enggak ada yang tahu. Apik banget to kuwi.
Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Kapan? Gak ada yang tahu. Maka kalau hari ini kamu merasa hidupmu pas-pasan, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang unik. Kenapa? Dia mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Loh, penyanyi dangdut itu unik, bisa bertahan hidup dengan organ tunggal. Mampu. Maka yang pertama, kita harus mendapatkan kebaikan di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau kemudian kita ditakdir menjadi orang yang tidak mampu, orang kaya harus zuhud, sementara orang miskin harus wiro. Wiro itu apa? Bisa menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ingat, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan. Nggih napa mboten? Kowe iki meneng le, isi rekeningmu ora ono sing ngerti. Kowe iki ketok kere mergo kakean sambat, maka sambat itu tanda Anda tidak kuat. Kowe lara ngomong ora ono sing ngerti rekeningmu isine piro. Aku ki ngerti awakmu saiki mlebu ATM isine mung minta maaf saldo Anda tidak mencukupi. Arep telepon ki lho, maaf pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Mlebu kamar, maaf aku lagi main modar. Iki sapa jenenge iki? Ahmad. Wah, apik men jenengmu. Rupane pas-pasan, Mat. Kemudian yang kedua apa? Wa fil akhirati hasanah. Urusane wa fil akhirati hasanah sakniki niku almarhum Bapak Sanaji dan Bapak Sofri Junaidi. Bisa bapakmu? Oh, bapakmu. Oh, Bapak Sofi. Oh, karyawan. Sanaji, bapakmu. Ahmad mati ini kapan? Santai we, Mat. Umurmu piro, Mat? 19. Rupa kayak gini 19 gitu. Raimu boros men, Mat. Gege mbokmu ngidame nguntal kalender iki, Mat. Lah kaya ngene 19 iki lho. Mutu banget kamu itu, muka tua. Kowe piro, Bro? Likuran ki piro? 24 jenengmu sapa mau? Agus kayaknya Agus Riyanto Rayanto cangkemmu. Agus 24, Ahmad 19. Ada? Mati kuwi serate ra kudu tuwa. Mati kuwi serate ra kudu lara. Mila senajan to Agus luwih tuwa tinimbang Ahmad luwih enom tinimbang Agus, bisa jadi sing modar Ahmad dhisik. Napa? Mboten kok pikirin grantes, Ahmad niki fitness, bodine fit, atine ngenes. Saniki nyuwun sewu, wa fil akhirati hasanah niki. Lah kewajibane awakmu sing jek urip piye carane ndadekke bapakmu, keluargamu sing di akhiratnya hasanah. Carane kepiye? Ya ayo didongake. Ngeten nggih. Niki teori yang pernah saya sampaikan di podcast saya bareng Deddy Corbuzier. Jadi ngeten. Wong arep mati niku lucu, Pak. Lucunya teng pundi? Banyak orang tua mau mati, itu yang dipikir bukan masa depannya di akhirat, justru anak yang mau ditinggalkan. Saya punya anak 4, saya harus punya rumah 4, punya mobil 4, punya perusahaan 4, anak-anakku harus dapat warisan semuanya. Niki keliru pola pikirnya. Seharusnya anaknya mikir bapaknya sing meh mati, ora kok bapaknya sing meh mati mikir anak-anaknya. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hati-hati. Banyak orang tua meninggalkan harta, tapi orang tua tidak pernah meninggalkan kepada anaknya bagaimana ngurusi harta. Dan hendaknya kamu merasa khawatir, kata Allah dalam Al-Quran. Apa? Ketika meninggalkan keturunan yang lemah. Yang dimaksud lemah tidak hanya lemah agamanya, tidak hanya lemah ekonominya, tapi juga lemah ilmu dan manajemennya. Pak, Bu, nyuwun sewu. Kalau Anda kaya, Anda mati meninggalkan harta kepada anak cucunya, tetapi tidak disertai dengan ilmu bagaimana ngurusi harta,
sama halnya Anda menjadikan harta itu merupakan cikal bakal api neraka. Jajal bayangno, awakmu sugih, anakmu kowe mati, anakmu tinggali bondo. Ternyata apa? Karena nggak ada ilmu agama. Hartanya untuk maksiat, hartanya untuk narkoba, hartanya untuk kriminalitas dan lain sebagainya. Niku bakal dadi urup-urup geni neraka jenengan sing mati tak kandhani. Maka nyuwun sewu. Saya diskusi sama Dedi, Dad, aku tanya, apa bro? Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Betul? Betul. Saya tanya, ini dalilnya anak apa dalilnya ibu? Hampir semuanya jawab, jawabannya seperti kalian jawab. Apa? Pasti mengatakan ini dalilnya anak. Coba Anda lihat dari dua sisi kacamata. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu bisa dilihat sebagai dalilnya anak, bisa dilihat sebagai dalilnya ibu. Kalau dalilnya anak nyuwun sewu, surgane anak tergantung hormati marang ibu. Anakku takon, "Pah, Abah, kenapa Dik? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Saya jawab, "Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu." Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Anakku jawab, "Pantesan tadi ibu jalannya pelan-pelan." Nah, kenapa Dik? Takut surganya rusak. Oh, cangkemmu. Tapi harus Anda lihat juga, surga terletak di bawah kaki ibu itu dalilnya ibu-ibu ini tak kandani, ibu-ibu tak kandani. Artinya apa? Surganya seorang anak tergantung kelakuan seorang ibu. Bisa nggak dia bisa mensurgakan anak-anaknya? Karena kenyataannya hari ini banyak orang tua, wabil khusus ibu, tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak baru umur 5 bulan sudah diganti dengan susu kaleng. Tidak lagi menggunakan ASI. Padahal ASI itu merupakan haknya anak, kewajiban ibu. Piye-piye tak kandani, susu ASI kuwi luwih apik daripada susu sapi. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radhaah. Menyusui anak dengan menggunakan ASI itu 2 tahun. Coba sekarang 5 bulan sudah diganti dengan susu kaleng, susu sapi. Mila begitu gede kaya Ahmad krungu adzan subuh as-sholatu khairum minan naum, jawabane emoh. Mergo anake sapi. Mila Ahmad haram nikah dengan anak sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Tak kandani ya Bu, ibu calon-calon ibu tak kandani. Piye-piye nduk, ASI kuwi luwih apik tinimbang susu sapi. ASI kuwi praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Neng pasar iso, neng sawah iso, pengajian yo iso. ASI itu ekonomis, maksudnya apa? Kemasannya nggak gampang pecah. Dan ASI itu demokratis. Karena apa? Iso dinggo bapakne, iso dinggo anake. Fleksibel. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh Ahmad dan Agus. Dilindungi. Maka lah sapi kayak Gus, kuwi ra ono sing nganggo BH. Makanya susune gapi gampang dicekeli karo wong, soalnya nggak ada sapi yang menggunakan badan hukum. Kan ra ono sapi behanan. Kalau konteksnya hadis seorang ibu, kandhanono bojomu, surgane anakmu tergantung kelakuane mbokne. Hati-hati, kuwi tanggung jawabnya wong lanang ngandani sing wedok. Maka wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Dan prinsip seorang imam adalah bahwa laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Itu artinya apa? Bagi seorang laki-laki sebagai imam, semakin banyak makmum semakin baik. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Imam yang paling baik diikuti oleh banyak makmum. Nambah amplope. Hati-hati. Maka ilmu itu wajib. Jangan hanya memberikan harta. Yang harta itu tidak sesuai dengan ilmu, maka tidak ada manfaatnya bagi yang mati. Tapi malam hari ini Anda datang, anaknya ngerti bapaknya sing wis mati, ndongake Fatihah nggih bapakmu ditompoli.
Karena apa? Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Kamu memberikan hadiah doa dan istighfar kepada bapakmu lebih disukai daripada bapakmu mau kirim perumahan yang kuburane. Pak, tak kayak perumahan matamu le aku ora butuh. Pitenan, Gus. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang membacanya. Mau kirim ke bapakmu, tekan bapakmu. Saya ditanya, Gus Miftah yakin gak kalau doa orang hidup diterima sama yang mati? Saya yakin. Buktinya apa? Tadi kita semuanya membaca Fatihah untuk almarhum. Balik apa ora? Orang balik berarti ditampa. Orang percaya Ahmad Modaro tak kandani. Agus seneng modar we mat, modiar we mat. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Lagi, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat. Sesungguhnya ibuku telah mati. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala na'am. Iya, ada manfaatnya. Maka saya bilang, kamu hari ini mendoakan bapak ibumu, apa yang kamu keluarkan, kamu niatkan untuk sedekah bapak ibumu, ditompoli tak kandani. Sekali lagi, oleh duit dunia, tapi jangan sampai cinta dengan dunia. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sarang-sarang Hasbi Rabbi Jalallah itu artinya apa Mas Agus? Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Wahai adik-adikku, ketika Allah memberikan kamu ujian yang berat, Allah tidak pernah memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Ketika kamu diuji oleh Allah, yang paling berat itu apa? Angkat kedua tanganmu, minta kepada Tuhanmu dan katakan kepada Tuhanmu, Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongmu. Jangan pernah kamu katakan kepada Allah, ya Allah saya punya masalah yang besar, tapi katakan kepada Tuhanmu, wahai masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka malam hari ini kalian semua yang hadir punya masalah apapun dalam hidupmu, terkait masalah jodoh, masalah keluarga, masalah rezeki, apapun masalahmu, angkat kedua tanganmu dan minta kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan masalah dan urusanmu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb, tolong diaminkan ya Allah ya Rabb. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah. Maka kami hamba-hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah, mudah bagimu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah.
Ya Allah ya Rabb, kami meyakini semua ya Allah bahwa Engkau lah yang akan memberikan solusi dan jalan keluar dari semua masalah yang kami hadapi ya Allah. Kami meyakini ya Allah sebagai orang beriman bahwa Engkau lah satu-satunya penolong bagi kami ya Allah. Kami meyakini ya Allah bahwa Engkau lah yang akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Kami meyakini ya Allah bahwa Engkau lah yang akan mengangkat derajat kami ya Allah. Kami meyakini ya Allah bahwa Engkau lah yang akan membaikkan dunia kami ya Allah. Kami meyakini ya Allah bahwa Engkau lah yang akan membaikkan akhirat kami ya Allah. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca bareng-bareng, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang lebih khusyuk, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin. Baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, untuk semua hajat kami ya Allah, untuk bangsa kami ya Allah, untuk semua cita-cita dan doa serta permohonan kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kundur, sugeng kundur. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.